الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم سيد الأيام يوم الجمعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاه. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبويه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jemaah sedang mendengar salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali banyak kita bersyukur kepada Allah karena hari ini telah mengumpulkan kita, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan di rumah masing-masing menuju masjid tercinta. Ini karena masih ada hidayah yang Allah titipkan di dalam hati kita. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepadanya, nantinya kita semua mendapatkan pertolongan di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku khatib mengajak hadirin sekalian, adalah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata takut. Ketika kita takut kepada sesuatu, katakan seperti binatang buas. Kita takut pada ular yang berbisa. Kita takut kepada harimau, ular dan harimau kita jauhi. Tapi ketika kita takut pada Allah, maka Allah harusnya kita dekati. Jemaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, pada tanggal 19 atau 20 bulan Muharram tahun baru Hijriah tahun 1446, di Jumat yang mulia ini izinkan khatib membawakan sebuah tema, yaitu tentang agama. Apa itu agama? Ternyata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Aya tidak, gama kacau. Setiap orang yang memiliki agama, maka hidupnya tidak akan kacau. Karena setiap agama memiliki peraturan. Dan orang yang memeluk agama, apapun itu agamanya, hidupnya punya peraturan. Hidupnya tidak akan hancur dan tidak akan kacau. Di agama yang lain, membunuh dilarang, mencuri juga dilarang, berbuat kerusakan juga dilarang. Tetapi satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Sebagaimana firman Allah, "Inna ad-dina 'indallahi Islam." Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Sementara Islam itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya selamat. Dan ucapan kita setiap hari bertemu sesama orang Islam, Assalamualaikum. Dan kemudian yang mengucapkan itu sunnah, yang dengar ucapannya wajib menjawab Waalaikumsalam. Betapa indahnya agama kita. Saling mendoakan setiap ketemu dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isinya doa. Semoga kamu selamat. Selamat ini maksudnya di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Tetapi tantangannya Bapak-bapak sekalian,
Dalam surah Al-Baqarah ayat 120 Allah mengatakan, "Walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah senang kaum Yahudi, kaum Nasrani melihat umat Islam, melihat agama Islam, hatta tattabi'a millatahum, sebelum umat Islam mengikuti agama mereka. Maka usaha demi usaha yang mereka lakukan untuk menghancurkan agama Islam sungguh sangat luar biasa. Kalau dulu sebelum Indonesia merdeka, yang sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Kalau dulu umat Islam di Indonesia dijajah, hari ini kita sudah merdeka. Yang dijajah malah saudara kita yang berada di Palestina, ditembak, dibunuh. Alhamdulillah. Dan kita berdoa mudah-mudahan saudara kita di sana mengalahkan Allah, ditolong Allah. Mereka melihat di mana negara yang banyak umat Islamnya. Ternyata Indonesia mayoritas nomor 3 di dunia terbanyak umat Islamnya. Hari ini mereka tak mampu menjajah kita, tapi hari ini mereka mencoba menjajah melalui yang lebih ekstrim, dihancurkannya generasi-generasi musanya. Kenapa? Hayatus sultan, qiyadul adyan. Hidupnya satu negara, hidupnya satu bangsa berada di tangan pemuda. Virus yang sangat luar biasa, yang berbahaya, melebihi virus COVID-19. Ini realitanya adalah virus HP. Anak-anak sangat berbahaya ketika mereka bermain HP. Betapa banyak yang lalai, tak mau belajar, tak mau sholat karena main HP. Jemaah sedang mendengar sholat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai umat Islam mengikuti segala peraturan yang ada dalam agama Islam, maka hidupnya tidak akan kacau. Kembali kepada rukun Islam, rukun agama. Rukun agama ada 3. Yang pertama Islam. Islam itu memiliki rukun sendiri. Itulah rukun Islam yang 5. Mengucap 2 kalimat syahadat seterusnya. Ada juga rukun iman. Itulah dia yang Adam. Apa itu iman? Huwa qaulun bilisan, yang kita ucapkan di mulut, dibenarkan di hati, dan dilakukan dalam pengamalan. Yang ketiga rukun agama ada namanya Islam. Islam turunan pembelajarannya itulah fikih. Dalam kitab Bajul dikatakan fikih al-fahmu, pemahaman. Setidaknya pemahaman yang bisa kita ikuti ada 4 mazhab: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Tapi mayoritas di Indonesia kita mengikuti banyak mazhab Imam Syafi'i. Kemudian iman, turunan pembelajarannya, pembahasannya adalah tauhid, mengenal Allah, mengesahkan Allah. Yang itu sifat 20. Ada wujud idah, baqa, mukhalafah, hawadits sampai akhir. Kemudian ihsan, turunan pembelajarannya yaitu adalah tasawuf, akhlak, etika, adab. Sampai-sampai orang Arab mengatakan al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Maka 3 ilmu ini hukumnya menjadi fardu ain. Setiap orang wajib mempelajarinya. Kalau ini sudah dipelajari dan siap untuk diamalkan, insya Allah hidupnya tidak akan kacau setiap individu. Yang lain ilmu-ilmu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ada dalam satu kampung 1 orang saja yang mau mensolatkan, hukumlah biasa satu kampung. Jemaah sedang mendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang hadir di sini di masjid tercinta ini, kita semua mungkin dulu telah mempelajari ilmu yang sifatnya fardu ain, dan implementasinya, penerapannya hari ini kita mau mendoakan orang tua kita. Kita mau mengirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kita yang telah tiada.
Tapi yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan, yang menjadi hal yang harus kita risaukan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ketika kita telah mati, ketika Allah panggil kita berpisah dengan jasad kita ruhnya, apakah anak-anak kita, apakah generasi penerus bangsa kita, apakah keturunan kita mau mendoakan kita? Ini adalah pertanyaan istifham ingkari dalam kitab Qawaidud Dunya. Tak perlu lagi dijawab karena kita sudah tahu jawabannya. Maka Rasulullah SAW bertegas dengan sabdanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'awalahu yahudiyan aw nasraniyan. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, kembali kepada kedua orang tuanya. Mau itu anak dibentuk dari anak Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jamaah sedang mendengar sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini perlu kita kontrol anak-anak kita. Hari ini perlu kita jaga. Kalau tak mampu kita jaga, ada satu alternatif, berikan kepada ahlinya, masukkan kepada pondok pesantren. Begitu banyak pondok pesantren di Tamiang, kurang lebih ada 58 pondok pesantren di Aceh Tamiang ini. Tapi sebelum kita mensekolahkan anak kita ke pondok pesantren, Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdul-abdulnya berzikir, fa'lam, maka ketahuilah, berilmu dululah, pelajari dululah. Tidak semua pondok pesantren mengajarkan yang tiga ini. Fikihnya Imam Syafi'i, tauhidnya Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi yang mempelajari sifat-sifat 20. Jangan-jangan nanti malam mereka takutnya menjadi pemahaman yang tidak sejalan dengan kita. Endingnya adalah perpecahan. Sementara yang kita inginkan adalah ahli sunnah wal jamaah, tauhidnya Allah, fikihnya kita semua yang kita pakai. Kita tidak ingin tercipta perpecahan, terbelah umat Islam. Andai kata terjadi perpecahan, kita yang akan hancur. Jamaah sedang mendengar sholat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biaya di pondok pesantren mahal, 1 bulan sekian. Ada juga pondok pesantren yang menggratiskan. Salah satunya sependek pengetahuan kami, itu ada di Simpang Giri. Pesantrennya masih baru, namanya Babul Ulum, terletak di Simpang Giri, Sisiro. Bapak dan saudara-saudara sekalian, para jemaah sholat Jumat yang berbahagia, boleh bersilaturahim, boleh berkunjung ke sana, sama-sama kita melihat jemaah yang sedang mendengar sholat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita menginginkan generasi-generasi yang nantinya sanggup mendoakan kita. Karena apa? Dari kecil kita nantikan mereka sampai mereka bisa mandi sendiri. Dari kecil kita pakaikan mereka baju sampai mereka bisa pakai baju sendiri. Di akhir hayat, ketika kita mengalami kematian, tentu yang kita inginkan anak kita sendiri, bukan orang lain. Anak kita sendiri, ialah nanti yang akan memandikan jasad kita. Ialah nanti yang akan menggunting kain kafan, memakaikan baju terakhir untuk kita. Karena makbulnya doa, tentu doa anak yang akan mendoakan kita. Jamaah sedang mendengar sholat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya dapat kami sampaikan bukan bermaksud mengajari atau menggurui, tapi sebagai renungan dan menyampaikan hadis Nabi, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dari kata Rasulullah walaupun cuma 1 ayat. Kembali kepada perkataan orang Arab, unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, tapi jangan pernah melihat siapa yang mengatakan. Apa yang dikatakan yang baik dari kami datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang tersalah, yang terlupa, yang terhilang, datangnya dari diri kami pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril
إبراهيم